Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bisa kabar tangan? Iya. Selamat siang. Siang, siang. Selamat siang. Semangat, terima kasih. Ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat teman-teman dari beberapa sekolah yang sudah mau meluangkan waktunya dan tenaganya pada hari ini, di mana membersamai saya dalam kegiatan diseminasi disiplin positif untuk di lingkungan sekolah. Di sini saya akan mendiseminasikan tentang materi modul 1.4 yang akan saya diseminasikan tentang budaya positif atau disiplin positif yang telah saya pelajari. Monggo nanti kalau ada mau tanggapan atau apresiasi saya terima dengan senang hati. Oke, langsung saja Bapak Ibu tanpa mengurangi waktu karena kita sudah jam siang juga. Detik-detik apa jam-jam ngantuk. Oke, monggo di sini langsung saja, yaitu diseminasi disiplin positif Dayu Susulawati SPD, saya CGP Angkatan 8 Penajam Pasir Utara SDN 02. Ya, tujuan kegiatan hari ini Bapak Ibu yaitu saya diminta untuk menyebarkan informasi budaya positif di lingkungan SDN 02 Waru sehingga munculnya kesadaran dalam komunitas untuk menerima dan memanfaatkan informasi sebagai perwujudan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, yang kita tahu budaya positif, alhamdulillah kita sudah melaksanakannya dari budaya-budaya positif yang dari hal kecil sampai budaya-budaya positif yang besar, baik di dalam lingkungan sekolah maupun di kelas kita masing-masing. Kemudian tujuan kegiatan yang kedua adalah sebagai bukti aksi nyata saya sebagai CGP penyebaran pemahaman budaya positif dan implementasinya dalam program pendidikan guru penggerak PPGB dan PMM. Nah, sebelum itu saya minta mungkin sedikit satu atau dua kalimat kepada Ibu Kepala Sekolah mengenai kegiatan diseminasi saya hari ini. Monggo Ibu Martini, saya persilahkan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri ya supaya kelihatan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang pertama dan utama tentunya kita tidak lupa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka mensupport yaitu Ibu Yuli dalam rangka diseminasi tentang kedisiplinan, dan tentunya ini sangat berkaitan dengan keseharian kita. Selawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya. Mudah-mudahan kita sekalian menjadi pengikut yang selalu istiqomah menjalani ajarannya. Amin. Bapak Ibu, alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk mendampingi teman kita yaitu Ibu Yuli Susilowati dalam rangka diseminasi tentang kedisiplinan. Marilah kita simak bersama dengan harapan dengan adanya diseminasi ini disiplin kita tentang kinerja kita akan semakin meningkat dan menjadikan motivasi bagi kita untuk teman-teman terutama yang belum mengikuti TGP angkatan 10 ya, yang angkatan 10 ini menjadi termotivasi dengan adanya kegiatan ini. Kepada Ibu Yuli, selamat dan sukses, berkarya terus dan sekaligus memberi motivasi ke teman-teman supaya nanti bersama-sama kita untuk memajukan sekolah kita ini. Kebetulan sekolah kita adalah sekolah penggerak, jadi didukung oleh guru-guru penggerak. Insya Allah nanti hasilnya akan
lebih baik. Mungkin itu saja. Saya ucapkan selamat sekali lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Saya haturkan kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan 1-2 kalimat untuk kami untuk penyemangat atau motivasi hari ini. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran tadi tentang budaya positif. Nah, di mana budaya positif itu merupakan salah satunya adalah kesepakatan belajar. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu sudah diantaranya mungkin sudah membuat kesepakatan belajar, terutama untuk wali kelas. Karena apa? Kesepakatan belajar adalah modal utama dalam proses pembelajaran untuk menertibkan lingkungan kelas yang aman dan nyaman, baik bagi guru, ke murid ke guru. Nah, berikut adalah kesepakatan belajar. Yang pertama adalah peserta berpartisipasi aktif, kemudian mengajukan tangan untuk meminta izin berbicara, dan baru berbicara jika disilakan. Ini contohnya ya Bapak Ibu. Kemudian saling menghargai dan menghormati, konsep mode learning atau senyap. Kemudian yang terakhir diperkenalkan izin keluar ruangan untuk kepentingan urgent, ke toilet dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya ini adalah kesepakatan belajar kita hari ini. Apakah ini sebagai contoh ya, mungkin kalau di kelas lebih simpel, tapi ini untuk kegiatan-kegiatan diseminasi yang biasanya digunakan kesepakatan belajar pada hari ini. Apakah di antara beberapa kesepakatan belajar yang sudah saya tayangkan di layar, apakah disetujui Bapak Ibu? Ya, jadi misalnya nanti kalau ada yang mau bertanya atau nanti saya memberikan umpan balik ya, monggo kita berpartisipasi aktif dalam kegiatan diseminasi ini. Lanjut Ibu, karena disetujui saya lanjut ke slide berikutnya. Oke, di sini tanyakan kader diri. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah mengenai kedisiplinan, apa yang sudah kita lakukan dan nanti akan dikembangkan di sekolah, baik untuk diri kita pribadi maupun untuk kedisiplinan terutama murid-murid kita. Yang pertama adalah Anda pasti sering mendengar kata disiplin. Apa hal pertama yang Anda pikirkan tentang kata itu? Nah, ini sebuah pertanyaan. Mungkin ada, sebelum kita membahas lebih dalam, ada yang ingin memberikan tanggapan, monggo. Sepatah goyang. Soal pertama aja Bapak Ibu. Anda pasti sering mendengar kata disiplin. Apa hal pertama yang Anda pikirkan tentang kata tersebut? Maksudnya kata disiplin itu apa sih pengertiannya menurut Bapak Ibu semua yang Bapak Ibu ketahui? Monggo Bu. Ya, peraturan, benar. Ada yang lain? Monggo Bu Jum. Tepat waktu, benar. Kedisiplinan tepat waktu. Ada yang lain mungkin? Bu Barinda, monggo, tentang kedisiplinan. Tadi Bu Yuni bilang peraturan, kemudian Bu Jum bilang tepat waktu. Yang ada kaitannya dengan disiplin. Dalam keteraturan, ya benar. Ada lagi? Ya cukup ya. Dan memang benar ya Bapak Ibu, kedisiplinan adalah sebuah peraturan di mana, tetapi nanti ada bedanya yang namanya tata tertib dengan kesepakatan kelas. Nanti saya akan jelaskan di mana letaknya. Selama ini kita tahu disiplin itu ada kaitannya dengan tata tertib. Cuma nanti perbedaannya dengan keyakinan dalam kelas dengan kesepakatan kelas akan ada bedanya. Nah, lanjut. Tanyakan pada diri yang kedua. Semasa menjadi murid pada masa dahulu, apakah Anda memiliki pengalaman negatif tentang kedisiplinan? Jika berkenan, ceritakan pengalaman Anda dan apa dampak yang Anda rasakan saat itu, bahkan masih terngiang atau terasa sampai sekarang. Ayo, kalau saya sih ada. Mungkin saya mintanya dari Bapak Ibu. Kalau dulu kan kita tahu sendiri disiplin zaman dahulu itu luar biasa, bahkan main fisik. Tapi kalau sekarang kan kita sudah ada undang-undangnya, jadi kita tidak boleh bermain fisik. Monggo, ada yang mau mencurahkan sedikit pengalamannya mengenai tentang kedisiplinan. Mungkin Bapak Ibu dulu pernah agak-agak bandel sedikit, saya juga dulu. Saya juga dulu seperti itu. Ya, silakan. Waktu itu saya kelas 6 SD, jam
sama Ramayana. Nah, kita jam istirahat kita keluar nonton Mahabharata Ramayana, saking asiknya sampai lewat waktu masukan. Nah, kita dijajah di kelas, dicubitin satu-satu. Ya, luar biasa. Masih ada lagi? Sudah. Itu juga merasa. Saya juga dulu pernah ya merasakan hal sama tentang kedisiplinan, tentang hukuman fisik gitu. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang mau curahkan? Belum waktunya. Halo? Belum sebelum waktunya. Belum waktunya. Loncat aja ya. Saat itu kan masih banyak. Ya benar, dan itu mungkin ada saja ya di sekitar kita, bahkan mungkin anak-anak di kita juga ada yang seperti itu. Oke, alhamdulillah ya, ternyata banyak sekali pengalamannya. Saya yakin Bapak Ibu yang lain juga merasakan seperti itu. Kemudian tanya diri yang kedua, saat ini sebagai guru, bagaimana pola pikir Anda tentang kedisiplinan yang diterapkan kepada murid? Apakah sudah berdampak positif pada mereka? Nah, jika iya, apa strategi yang Anda lakukan? Dan jika belum, langkah-langkah apa yang akan Anda wujudkan dalam disiplin? Nah, yang sekarang berarti mungkin kalau sekarang kan tidak boleh dengan ini ya, fisik. Jadi kedisiplinan apa yang Bapak Ibu terapkan dalam anak didik kalian, Bapak Ibu semua ketika di kelas? Ya pada tahun ajaran ini aja deh, mungkin ada beberapa pasti sudah ada kasus-kasus yang mungkin kasus terlambat lah, atau berkata kotor, berkata kasar, dan lain sebagainya. Kan itu kan merupakan undisiplin ya, tidak disiplin sesuai aturan. Ada Bapak mungkin berita pengalaman apa di kelasnya? Pak ceritakan saja yang mungkin yang dulu boleh, mungkin ada anak yang terlambat, mungkin bisa sampai setengah jam atau apa pada saat tugas harus tidak dikerjakan tepat waktu. Biasanya lebih ke tidak mengerjakan tugas tepat waktu. Hal yang saya lakukan yang pasti nggak mungkin menghukum ya, Miss. Kita akan komunikasi dengan orang tua. Terkadang orang tua itu walaupun saya sering berkata, Bu, tolong kalau pulang anaknya ditanya apakah ada tugas atau tidak. Mungkin orang tua lupa dan anaknya lupa sehingga dia tidak mengerjakan. Nanti dari saya berkomunikasi dengan orang tua akan ketemu itu, apakah anaknya yang memang lupa atau tidak bisa mengerjakan. Terkadang kan kita memberikan tugas anak itu dia padahal dia nggak bisa, dan kurang komunikasi dengan orang tua seperti itu. Setelah kita berkomunikasi dengan orang tua, tugas berikutnya alhamdulillah untuk anak tersebut sudah rutin mengerjakan tugas. Yang pasti seperti itu. Yang sering itu ke tugas Ibu ya, tugas ada mereka lupa tidak mengerjakan, alasannya lupa itu banyak sebab. Entah lupa mungkin dia ada kerjaan seperti disuruh orang tua sehingga dia lalai, atau mungkin ngaji, atau dia sudah kecapean, kan banyak faktornya. Jadi kita nggak bisa langsung saat ini disamakan dengan zaman kita dulu yang harus dihukum, dicubit dan sebagainya. Itu aja. Ya, luar biasa sekali pengalamannya ya, berarti ada pengalamannya dan sudah dijabarkan dengan baik, dan apa yang sudah dilakukan Bu Rita ternyata dampaknya, tindakan yang dilakukan Bu Rita adalah dampaknya positif ya Bu Rita. Jadi ada perubahan setelah, berarti di sini intinya komunikasi aktif bersama wali murid atau orang tua ya. Terima kasih Bu Rita. Ada yang lain mungkin mau menambahkan? Cukup ya? Ya, terima kasih Bu Rita. Oke, lanjut Bapak Ibu, terima kasih untuk apresiasinya atau umpan baliknya tentang tanyakan pada diri Anda. Lanjut di sini. Nah, tentang lingkungan pendidikan yang positif. Nah, Bapak Ibu, saya di sini mendiseminasi tidak sembarangan ya. Saya ada dasar pedomannya, yaitu dari pemerintah. Di situ mungkin agak lembur sedikit ya. Nah, di situ ada standar nasional pendidikan mengenai lingkungan yang positif, sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid sebagaimana tertuang pada standar proses pada standar nasional pendidikan pasal 12, yaitu yang pertama pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat 2 yang huruf B diselenggarakan dalam suasana belajar yang. Jadi di sini ada beberapa dasar atau bagaimana sih pembelajaran yang harusnya dilakukan di sekolah, yaitu yang pertama adalah interaktif. Di sini interaktif jelas, yaitu antara guru dan murid dan
siswanya. Kemudian inspiratif. Nah, inspiratif berarti di sini bisa saja dari gurunya yang menginspirator, bisa juga dari teman sejawatnya yang menginspirator. Kemudian menyenangkan. Nah, di sini menyenangkan itu ya tadi saya sudah bilang, kedisiplinan ada kaitannya dengan rasa aman dan nyaman. Tidak usah jauh-jauh ya, kalau misalnya di SD ya tentang kebersihan. Kemudian biasa sebelum belajar kita harus membersihkan lingkungan sekolah dulu atau di dalam kelas, yaitu tugas-tugas piket di kelas yang melaksanakan. Kemudian menantang. Nah, ini biasanya bagi anak-anak yang pola pikirnya sudah di atas rata-rata atau yang biasanya mungkin lebih dominan di dalam kelas tersebut. Jadi kadang-kadang anak-anak yang mungkin di dalam akademiknya kurang, jadi untuk proses menantangnya kan pasti biasanya udah capek gitu-gitu aja. Nah, tapi bagi anak yang ingin rasa inginnya tahu, yang ingin rasa inginnya tahu, dia tertantang oleh kegiatan-kegiatan yang ada di kelas. Kemudian yang memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Nah, di sini motivasi berarti kita ini guru itu sebagai among belajar, sebagai juga fasilitator. Jadi di sini waktu itu sudah saya jelaskan ya pada saat ngobrol 1.3 tentang keberpihakan pada murid, bagaimana guru bukan lagi menuntut tetapi menuntun. Dan yang memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Nah, di sini ada kaitannya dengan asesmen diagnostik yang sudah Bapak Ibu lakukan. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah lakukan, baik non kognitif maupun kognitifnya. Di sini kita akan tahu bagaimana si cakupan, atau kita akan memetakan bagaimana minat bakat siswa dan bagaimana pola atau profil belajar siswa kita masing-masing. Nanti saya akan berbagi saya lagi belajar ini Bapak Ibu tentang pembelajaran berdiferensiasi pada modul 2 ini baru mulai. Nanti kita akan sharing lagi. Nah, ini dasarnya ya Bapak Ibu. Jadi saya di sini diskriminasi tidak asal-asalan. Saya mengambil atau mengutip dari pemerintah yaitu Kemendikbud tentang standar nasional pendidikan tentang lingkungan positif di sekolah. Oke, lanjut Bapak Ibu. Nah, di sini untuk teori budaya positif ada beberapa teori yang digunakan dalam pembentukan budaya positif di sekolah. Yang pertama adalah teori kontrol atau choice theory. Di sini psikiater dan pendidik Dr. William Glasser meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Di sini miskonsepsi artinya pemahaman yang mungkin berbeda maksudnya. Kalau kontrol kan artinya apa ya? Ada yang bisa Bapak Ibu? Kontrol itu artinya mungkin memegang semua aturan. Jadi sebagai guru misalnya ya pokoknya saya yang ucap apa yang saya keluar dari mulut saya itulah yang dilakukan di dalam kelas. Sebenarnya bukan seperti itu. Makanya di situ menurut Dr. William Glasser ada namanya miskonsepsi atau terjadi perdebatan ya tentang apa makna dari kontrol tersebut. Nah, di sini ada ilusi Bapak Ibu. Kita bermain ilusi dulu. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Nah, di sini artinya mungkin dia selama ini ya mungkin kita ya jangan dahulu, saya juga ngerasain gitu terpaksa gitu disuruh karena ketakutan atau ada hukuman fisik yang dulunya kita rasakan. Nah, sekarang anak-anak sekarang udah nggak bisa dengan hukuman atau ancaman-ancaman tersebut, bahkan malah keluar kata-kata ibu ini bapak ibu sih, ibu ini kadang nggak jelas, kadang kayak gitu kan bahasa-bahasa anak seperti itu. Nah, itu. Kemudian walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Dia lagi istilahnya ya sudahlah ibu guruku gitu. Mungkin bukan berarti dia takut, karena dia mungkin merasa menghormati gurunya, jadi ya udah dihukum atau diberi kedisiplinan yang lain ngikut aja. Padahal sebenarnya murid itu berhak mengeluarkan pendapatnya atas sesuai dengan keinginannya. Kadang-kadang anak-anak itu membuat kesalahan, sebenarnya yang benar itu ditanya dulu. Kalau kamu buat salah, nah kira-kira apa yang mau apa perbuatan apa istilahnya kamu apa ya? Kalau berbuat salah kira-kira nanti kamu membalasnya apa tuh? Ini
namanya tadi ya sanksinya apa, tapi bukan dari kitanya, tapi dari muridnya sendiri, karena dia ketika murid tersebut dia mengutarakan sanksi yang merasa dia ungkapkan, maka dia akan bertanggung jawab karena dirinya siswa tersebutlah yang mengutarakan. Jadi apa yang dia utarakan itu menjadi tanggung jawab dia, bukan lagi guru yang memberikan sanksi seperti itu. Kemudian saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, di sini jelas ya bahwasanya teori kontrol yang mengontrol murid di sini gurunya. Kalau mungkin ini teori yang pada saat dulu ya, zaman kita dulu, di sini lebih dominan ke gurunya, di mana tidak ada kontribusi seorang murid untuk bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan seperti itu. Nah, untuk ilusi yang kedua, nah di sini ilusi bahwa semua penguatan posisi efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan posisi atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Di sini biasanya kita pakai bujuk-bujuk rayu lah ya, kalau anak-anak itu biasa. Kemudian segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi terganggu pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah, di sini mungkin bosan dia ya karena terlalu dikontrol, terlalu dikekang oleh gurunya semua keputusan guru, padahal murid itu berhak untuk mengeluarkan pendapatnya. Nah, di sini terlihat bahwasanya lama-kelamaan teori tersebut, karena ada miskonsepsi tersebut, maka lama-kelamaan siswanya akan memberontak pada akhirnya karena keseringan dikontrol oleh gurunya. Tapi ini mungkin tergantung kasusnya ya Bapak Ibu, tidak semua kasus langsung kita lepas gitu saja, tetapi tetap ada kontrol dari guru dan murid juga diberikan kebebasan untuk mengeluarkan pendapatnya atau pikirannya mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dia lakukan, dan dia membuat supaya dia sanksi dan dari dirinya sendiri. Nah, lanjut. Dan kedua adalah teori control choice, sama ya Mas ya. Nah, di sini ada dua ilusi. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dalam menguatkan karakter. Nah, di sini mungkin kadang-kadang kata-kata bersalah begini, nanti kalau misalnya contoh ya, misalnya ada pelanggaran berkelahi, nah kita panggil anaknya, nah kita biasanya guru mengeluarkan kata-kata tolong jangan diulangi lagi, ibu malu sebagai wali kelasnya. Nah, ini merupakan contoh teori pembuat merasa bersalah. Jadi yang di sini kita gerakkan dulu hatinya anak tersebut, bagaimana dia cinta terhadap gurunya, makanya kita menggunakan kata tolong biasanya seperti itu. Nah, di sini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Nah, tadi sudah saya contohkan teori merasa bersalah, membuat merasa bersalah murid tidak lagi dengan hukuman dulu, tetapi dengan kata-kata mungkin mengambil hatinya dengan kata minta tolong, jangan berbuat kesalahan lagi, nanti ibu guru malu, ditegur kepala sekolah dan sebagainya. Itu termasuk salah satu alternatif untuk pendisiplinan. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini kita sebagai guru memang orang-orang yang dewasa, kadang-kadang orang-orang dewasa itu lebih egois karena merasa dirinya menjadi pemimpin. Benar nggak Bapak Ibu? Kadang-kadang yang memang ya mungkin di rumah juga begitu, apalagi ibu-ibu merasa dirinya capek semua pekerjaan di rumah yang dilakukan, jadi merasa dirinya lah yang menjadi orang dewasa yang dapat memaksakan hak kepada orang lain. Nah, di sini maksudnya adalah banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Nah, di sini ya tahu itu tadi ya, mengontrol anak didik. Jadi
itu tadi jiwa pemimpinnya ya, karena ada kata-kata keegoisan menjadi seorang guru. Tapi sebenarnya kita apalagi anak SD ya, nggak bisa Bapak Ibu kita pakai kata-kata terlalu egois. Mungkin kalau anak-anak seumuran SMA yang sudah nalarnya tuh kita kayak temennya, tapi kalau anak SD ya kita ngikut alurnya anak, nggak bisa kita paksakan karena psikisnya anak-anak beda-beda dengan pola mental atau profil lingkungan di rumahnya juga berbeda, seperti itu. Lanjut Bapak Ibu. Nah, di sini bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon pada pendekatan teori kontrol. Nah, tadi teori kontrol choice yang dijabarkan oleh Dr. William Closer. Di sini ada kelihatan ya Bapak Ibu. Stimulus itu adalah rangsangan ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah stimulus respon dan sebelahnya adalah teori kontrolnya. Stimulus yang pertama adalah realitas atau kebutuhan kita sama. Jadi anak-anak itu kebutuhannya kadang ada yang sama, ada yang enggak. Tapi realitanya, teori kontrolnya, yaitu kebutuhannya berbeda. Teorinya di situ stimulusnya sama, tapi sebenarnya kenyataan di lapangan setiap anak membutuhkan stimulus yang berbeda karena karakter anak berbeda-beda. Seperti itu. Lanjut. Semua orang melihat hal yang sama. Nah, teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi tidak satu pandangan kan, bisa saja misalnya sudut pandangnya sama, tapi realitanya setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Nah, di sini kadang-kadang anak-anak membuat salah itu pasti ada sebabnya. Ya, tadi itu biasanya kalau yang hal yang sepele aja, terlambat, bisa saja dia mungkin disuruh jagain adiknya dulu di rumah. Kadang-kadang kalau dulu ya, mohon maaf, saya tiba-tiba marah duluan. Nah, sekarang kita nggak bisa seperti itu. Saya belajar tentang modul 1.4 ini, begitu tuh caranya untuk mendisiplinkan anak. Nah, justru kalau kita malah marah-marah, kita sama aja kayak membuli dia di depan teman-temannya. Tiba-tiba assalamualaikum Bu, ujung-ujung baru kita ngomong-ngomong, itu diri saya gitu. Nah, ketika saya belajar ini, alhamdulillah saya mengurangi keceriaan di sini kan, sama aja kita bully atau menjatuhkan harga diri anak di depan teman-temannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, benar ya? Ya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, benar itu teorinya. Kenyataannya realitanya seperti itu. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di sini bujukan-bujukan mungkin ya tergantung teorinya ya atau kolaborasi yang dilakukan. Kemudian yang terakhir model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya model berpikir menang-menangan. Nah, ada suka menang-menang itu tadi egois ya Bapak Ibu. Saya juga dulu merasakan saya kan dulu ya kamu ikutin saya lah gitu. Itu sifat egois, namanya manusia, wajar ya, wajar gitu. Lanjut. Makna disiplin diri di sini ada dua Bapak Ibu, yaitu ada dua motivasi pada budaya positif yang saya pelajari. Yang pertama adalah motivasi intrinsik dan yang kedua motivasi ekstrinsik. Intrinsik itu dari dalam diri, ekstrinsik itu adalah lingkungan. Jadi pengaruh terhadap lingkungannya dia, baik di rumah maupun di sekolah. Nah, di sini ada ada sedikit kutipan dari Belajar Dewantara. Saya bacakan artinya aja ya. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Jadi artinya sebelum memerintah orang, dia sadar diri dulu. Diri kita sendiri dulu. Bagaimana sih kita mengontrol diri kita sendiri sebelum kita mengontrol orang lain. Ini kutipan dari Belajar Dewantara. Kemudian nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi atau organisasi. Nah, di sini kemarin saya membuat kesepakatan kelas, baru saya kaitkan dengan nilai-nilai kebajikan. Dan alhamdulillah anak-anak tahu ternyata walaupun saya tidak
kita pelajari selama ini yaitu P5 profil pelajar Pancasila, di sini jadi P3 ya, nggak ada penguatannya. Kemudian di situ ada kompetensi yang beriman, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Ini jelas ya, karena apa? P5 itu dasarnya dari Pancasila kita ya, ada di situ. Kemudian nilai kebajikan dari berikutnya ada dari Ibu Primary Years Program. Nah, dia di situ mencantumkan nilai kebajikan sikap murid. Yang pertama ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan tahu, ketahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Nah, ini kemarin saya terapkan langsung di kelas saya. Misalnya kadang-kadang anak-anak kalau membuat kesepakatan kelas kan menggunakan kalimat negatif, menggunakan kata tidak boleh terlambat. Sebenarnya membuat kesepakatan kelas tidak boleh ada kata negatif. Jadi misalnya disiplin waktu, diganti disiplin waktu seperti itu. Nah terus saya tanya disiplin waktu, datang tepat waktu itu nilai kebajikannya apa? Disiplin Bu, nah berarti dia paham di situ. Terus kalau bersih-bersih itu nilai kebajikannya apa? Kerjasama Bu, nah berarti dia paham. Maksudnya oh nilai apa? Kegiatan-kegiatan atau tata tertib yang ada di kelas itu nilai kebajikannya apa? Lanjut. Masih ada ya Bu? Banyak ini nilai-nilai kebajikan. Yang pertama 9 pilar karakter menurut Indonesian Heritage Foundation IHF. Nah menurut IHF di sini yang pertama cinta Tuhan dan segenap penciptanya, kemudian kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, dan terakhir toleransi, kedamaian dan kesatuan. Nah itu ada beberapa nilai-nilai kebajikan menurut beberapa lembaga. Lanjut, nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi atau organisasi. Di sini ada beberapa, yaitu petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Di sini ada keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain. Artinya nilai kebajikannya berarti menghargai orang lain. Kemudian memberikan yang terbaik dari diri, berarti integritas. Kalau terbaik dari diri itu integritas ya Bapak Ibu. Kemudian petunjuk hidup, peduli. Kemudian penalaran, bekerja sama, ada keberanian, keingintahuan, berusaha, keluasan atau fleksibilitas, berorganisasi, baru terakhir kesabaran. Berikutnya ada petunjuk hidup, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humanis, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab dan persahabatan. Nah ini nilai-nilai kebajikan. Mungkin kalau ini secara garis besar ya Bapak Ibu tergantung dari pemahaman usia anak, dari fase-fase yang berbeda. Kalau anak SD kita menggunakan nilai-nilai kebajikan yang sederhana saja. Lanjut, ada nilai kebajikan menurut The 7 Essential Virtues Building Moral Intelligence. Di sini ada beberapa. Yang pertama empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi dan keadilan. Masih banyak Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan berikutnya ini ada menurut hukuman. Nah ini saya pelajari dan saya nanti Bapak Ibu bisa lihat di YouTube saya ada bermain peran dengan anak-anak saya tentang segitiga restitusi. Di sini ada hukuman, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Ya kadang-kadang dia takut ya dengan gurunya, juga takut masuk kelas, atau kadang-kadang malah yang ngomong itu temannya, Bu, si A ini begini-begini melaporkan seperti itu. Kemudian dampak pada murid, marah, merasa bersalah, rendah diri, menarik diri. Nah rendah diri ini tadi jangan sampai ya Bu. Kadang-kadang ya itu tadi sama dengan bullying. Anak-anak sadar loh, kata-kata bullying itu nggak boleh loh Bu, malah-malah. Tapi tetap aja kadang-kadang loh kamu itu ngomong gitu masih ngolotin orang tuanya. Kadang-kadang ya itu namanya anak-anak ya, fasenya memang biasa ada itu, kadang lupa ambiar ya. Kemudian menyakiti
ih kamu gitu aja nggak bisa loh, temanku bisa semua. Nah kadang-kadang mungkin yang itu kadang saya juga masih lakukan, bapak ibu kadang nggak sadar. Kita tuh nggak boleh kayak gitu, sama aja bullying gitu ternyata, bagian dari bullying. Kemudian ini yang merendahkan, kritik. Nah kemudian terakhir tidak nyaman untuk jangka panjang. Nah setelah pasti bapak ibu pasti merasakan, kalau saya pribadi setelah saya itu agak-agak apa ya, menyinggung perasaan anak didik saya, kadang-kadang tadi kayaknya kata-kata saya terlalu ini deh ya. Jadi habis itu saya panggil anaknya, maaf ya bu, dari gitu-gitu, maaf ya mas, ini ibu tadi keterlaluan gitu. Kemudian konsekuensi di sini, murid anak atau anak belajar taat peraturan, kemudian kehilangan hak, waktu jeda seorang diri, penahanan, kemudian dibuat oleh guru dan murid anak, kemudian membangun guru, menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Penguatan hanya bertahan pada jangka waktu pendek. Kalau kita menghukum anak, yaitu tadi jangka waktunya hanya pendek, karena biasanya lupa dia sudah. Karena kita nggak menyentuh hatinya. Kalau kita coba sentuh hatinya, itu tadi dengan pasti anak-anak insya Allah, oh iya guruku ini sayang sama aku, nggak menghukum aku ini buat salah, tapi dia tidak menghukum saya, tapi dia menasehati saya. Nanti lambat laun dia akan sadar dengan sesuai dengan fasenya. Kemudian restitusi, murid atau anak belajar memecahkan masalah. Nah di sini tadi saya tadi kelupaan konsekuensi. Jadi ketika mereka membuat kesalahan, maka mereka sendirilah yang membuat konsekuensinya. Artinya dia mengutarakan, saya buat kesalahan, saya terlambat bu, besok gini saya nggak terlambat, nanti kalau saya terlambat lagi saya misalnya cuci WC. Nah berartinya hukumannya itu dari dirinya sendiri, jadi tanpa paksaan seperti itu. Kemudian murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat memperbaiki diri, dan yang dibuat oleh murid dan anak menguatkan gagasan, menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid atau anak. Nah, tadi kita pasti bapak ibu sudah membuat keyakinan kelas masing-masing yang notabene sudah disetujui atau dilakukan bersama-sama anak didiknya di kelas. Kelihatan ya bapak ibu, ini terlalu banyak ini. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Nah ini prosedur yang sebenarnya harus dilakukan, karena ini saya sudah membuatnya di dalam kelas saya, dan karena memang saya mengimplementasikan modul materi ini pada saat saya membuat keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk mencurahkan pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Jadi kemarin saya membagikan kertas deposit ini, mereka menuliskan apa-apa yang mau kalau saya bilangnya tata tertib ya, nanti kalau saya bilang keyakinan kelas agak bingung karena mungkin belum biasa. Jadi saya bilang, yuk tuliskan tata tertib yang kita mau buat. Jadi kalau misalnya kita sepakati bersama, nah di sini pada saat itu saya membagikan kertas deposit, mereka mencurahkan isi dan perasaannya mengenai tata tertib yang mau dia buat. Dalam? Iya, boleh, monggo. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan pada murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar. Nah, sudah saya jelaskan ya Bapak Ibu. Setelah mereka menulis di sini, saya suruh mereka tempel di papan tulis satu persatu, kemudian nanti diidentifikasi atau dipetakan. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, gantilah kalimat-kalimat dengan bentuk negatif menjadi positif. Nah, tadi sudah saya sampaikan bentuk negatifnya, namanya anak-anak di fase sekolah dasar pasti ada kata-kata tidak boleh, jangan. Nah, itu dari kata-kata negatif tersebut untuk membuat atau mencantumkan di tata tertib atau di keyakinan di kelas atau mau dicetak ya gitu Bapak Ibu, jangan menggunakan kalimat negatif. Misalnya tadi datang terlambat berarti hadir tepat waktu, tidaknya dibuang, kata negatifnya dibuang. Nah, seperti contoh di atas, jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya berjalanlah di kelas atau koridor. Berarti artinya ya positifnya itu mengajak yang hal positif. Kemudian nomor 4, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkinkan mendapati bahwa pernyataan
tulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya ajak warga sekolah atau murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawahnya. Misalnya berjalan di kelas, bawahnya ada kata-kata datanglah, dengarkan guru, datanglah tepat waktu di bawah. Kemudian apa itu? Di bawah satu payung yaitu keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebajikan hormat. Nah, jadi datang tepat waktu. Nah, itu nilai kebajikannya adalah saling menghormati. Keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Kemudian kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan keyakinan sekolah atau kelas. Kemudian 5, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Jadi setelah anak-anak mengisi deposit, ditempel di depan, kita bersama-sama diskusi. Kira-kira tadi itu kalimat negatif, ada yang dirubah ke positif. Kemudian dari tulisan-tulisan anak dibuat nilai-nilai kebajikan yang sudah saya sampaikan tadi. Contohnya buang sampah pada tempatnya, berarti menjaga kebersihan. Atau misalnya jangan mengolok-olok teman. Kadang-kadang kan anak-anak menggunakan bahasa konkret yang memang sehari-hari dia gunakan. Jangan mengolok-olok teman. Berarti nilai kebajikannya menghargai orang lain. Jadi membuat kesepakatan kelas jangan ada tulisan mengolok-olok teman, itu salah. Saya maaf ya itu di situ. Tapi nggak apa-apa dicantumkan kata-kata murni dari anak-anak. Tapi setelah kata-kata murni itu kita diskusikan bersama anak-anak, kita rubah menjadi nilai-nilai atau bahasa-bahasa kebajikan. Tadi mengolok-olok orang tua, mengolok teman, segala macam itu diganti dengan menghargai orang lain. Jadi bahasanya agak rapi. Jadi kalau misalnya kita didatangin oleh pengawas atau diperiksa administrasinya, kok ada kata bahasa mengolok gitu kan. Jadi diganti. Kemudian sampai mana tadi saya? Nomor 6. Setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga murid. Jadi tadi itu setelah kita meminta anak mengisi di deposit, kemudian kita membuat kalimat positifnya, menentukan nilai-nilai kebajikannya, baru kita buatkan print out-nya. Setelah itu dibubuhi tanda tangan kita atau mungkin salah satu murid yang sebagai perwakilan atau ketua kelasnya, seperti itu. Ketujuh, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat mudah dilihat semua warga kelas. Seperti itu contohnya ya, di sana Bapak Ibu ada. Itu saya buat kesalahan tahun lalu. Bahasa-bahasa anak yang memang murni yang saya tempel, sebenarnya habis dari bahasa-bahasa anak tersebut baru didiskusikan, dibuat kalimat keyakinan kelas atau sesuai dengan nilai-nilai kebajikan seperti menghargai, tanggung jawab, gotong royong, kerjasama, mandiri dan lain sebagainya. Jadi jangan membuat kesepakatan kelas ditempel kertasnya saja, tapi dibuat nilai-nilai kebajikan. Boleh dicantumkan bahasa-bahasa mentah anak-anak atau bahasa murni anak-anak, tapi setelah itu di bawahnya dibubuhi nilai-nilai atau kalimat-kalimat nilai-nilai kebajikan. Nah, ini kemarin aksi pembentukan keyakinan kelas 4B SD Ono 2 Waruning. Mohon maaf saya belum sempat nge-print karena banyak sekali yang saya kerjakan, jadi makanya kelasnya belum. Saya belum sempat menempelkan di kelas saya, tapi saya sudah membuat aksi nyatanya. Di sini terlihat saya membacakan kertas deposit yang saya bagikan ke anak mengenai apa sih yang mau, keyakinan kelas apa yang mau dilakukan atau ditertibkan di dalam kelas. Setelah itu anak-anak tadi sudah maju menempelkan kertas depositnya. Setelah itu saya diskusikan, saya kaitkan dengan nilai-nilai kebajikan. Tadi sini ada membuang sampah. Nah, pertama anak-anak jangan membuang sampah pada tempatnya. Nah, kata jangan saya buang, di situ membuang sampah pada tempatnya. Nah, nomor 2, di situ ada anak-anak bilang jangan ngolok-ngolok teman. Nah, di sini ada Bapak Ibu, saya belum sempat nempel ini. Ya di sini jadi masih bahasa anak banget. Nah, tapi ketika sudah didiskusikan,
Kemudian saya cantumkan nilai atau kesepakatan kelas 4B. Di situ ada saling menghargai. Jangan ada bilang jangan datang terlambat. Nah di situ saya tulis disiplin dan tepat waktu. Kemudian jangan ngomong kotor. Ada anak ngomong tulis di jangan ngomong kotor, jangan ngomong kasar. Nah di situ saya tulis berbicara dengan sopan. Kemudian yang terakhir menggunakan seragam sekolah sesuai dengan jadwal. Nah itu adalah nilai atau kesepakatan kelas di kelas 5B saya. Seperti itu. Lanjut. Nah, beberapa sikap disiplin positif murid. Nah, di sini saya memberikan beberapa gambaran yang sudah saya lakukan, yaitu Bapak Ibu juga sudah saya lakukan. Bapak Ibu lakukan yang pertama menjemput murid ya di pagi hari, yaitu kita sudah pikir pagi dan ternyata Bapak Ibu semua sudah lakukan. Kemudian berbaris di depan kelas sebelum memasuki kelas, memastikan bahwa anaknya hadir atau tertib dalam berbaris macam, dan ketua kelas pun memimpin. Dan yang gambar berikutnya adalah jangan lupa menyanyikan lagu-lagu kebangsaan yang setidaknya lagu Indonesia Raya sebagai bentuk atau cerminan sebagai cinta tanah air terhadap Indonesia. Merupakan budaya positif Bapak Ibu, karena dari mana lagi kalau bukan dari sekolah, di rumah nggak mungkin dia nyanyi lagu Indonesia Raya. Jadi dari kita untuk murid seperti itu, kebiasaan-kebiasaan. Nah, dari itu semua ada namanya teori motivasi. Di sini ada menghindari hukuman. Nah, di sini teori motivasinya menghindari hukuman. Anak-anak terkadang kita keseringan memberikan hukuman. Nah, tapi itu tadi saya sudah sampaikan di awal, jangan langsung. Sebenarnya mohon maaf ya, sebenarnya saya nggak setuju kalau ada anak upacara terus dijemur, terus gurunya agak menghindar dari panas. Sebenarnya enggak tepat ya, bisa saja dipanggil dulu. Kasihan juga, apalagi usia-usia kemarin saya lihat itu tadi anak-anak kecil ya, masih kadang-kadang ya itu sebenarnya yang lalai kadang bukan dia, tapi orang tuanya, namanya usia kelas 1, 2, 3 masih dituntut orang tua. Kasihan juga sebenarnya kalau hari-hari jemur seperti itu. Sebenarnya kita memang kalau di SD tidak ada, kalau SMP, SMA itu ada guru BK ya, dia yang mengarahkan. Tapi kalau di SD ya mungkin guru kelasnya masing-masing, dan memang kita sebagai guru kelas dituntut super bisa semua. Saya jujur Bapak Ibu ketemu teman-teman CGP, SMP, SMA itu salut sama guru SD. Ibu itu bagus, bisa ngajar semua. Lah kami ini cuma satu aja, jadi sudah keteteran Bapak Ibu. Guru SD itu semua pelajaran bisa, ngurusin anaknya ya bisa, segala macam. Apalagi guru kelas 1 katanya teman-teman saya CGP, SMP dan SMA. Kemudian mendapat imbalan atau penghargaan. Nah Bapak Ibu, kebiasaan memberikan imbalan atau penghargaan apa sih? Ada yang tahu nggak bedanya imbalan dan penghargaan? Diiming-imingi. Ya berarti kan memberikan sesuatu ya. Kalau penghargaan apa Bu Farida? Bentuknya apa? Saya bisa Kalau imbalan identik dengan memberikan sesuatu, kalau penghargaan terima kasih ya nak, luar biasa. Itu penghargaan apa ya? Berpenghargaan melalui tutur bahasa seperti itu. Ya memberikan apresiasi tanpa bukan benda, tapi dengan ucapan seperti itu. Kemudian menghargai diri sendiri. Nah ini teori motivasi. Jadi anak-anak kalau membuat kesalahan ya tadi disuruh menyebutkan konsekuensinya. Jadi ketika dia menyebutkan konsekuensinya berarti dia mau berusaha untuk merubah dirinya. Artinya dia menghargai dirinya sendiri. Bahwasanya dia buat kesalahan, kemudian dia menyebutkan konsekuensinya sendiri. Apabila dia melanggar konsekuensi
yang dia sebutkan berarti dirinya tidak menghargai dirinya sendiri. Jadi diajarkan untuk mengontrol diri lagi, dirinya, bukan guru lagi. Memang guru tuh ya kalau bahasa ngontrol ya memang tetap ada, cuman jangan terlalu berlebihan dari seperti itu. Nah, artinya kalau terlalu berlebihan jadinya mengekang dan pada lambat laun anak itu akan bosan atau bisa jadi memberontak seperti itu. Kemudian seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu dan didasari oleh sesuatu. Nah, dari teori motivasi ini ujungnya adalah seluruh apa yang dilakukan manusia pasti memiliki tujuan tertentu dan didasari oleh sesuatu. Jadi anak-anak pasti berbuat sesuatu pasti ada dasarnya, ada alasannya. Nah, dan itu sebagai guru ya kita dengarkan dulu, jangan asal-asal menghukum dulu. Tanya dulu, divalidasi dulu, validasi tindakan dulu, setelah itu baru kita mengeksekusinya. Nah, di sini ada diagram 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, Bapak Ibu jujur, saya setelah belajar modul ini, oh iya manusia itu kan punya kebutuhannya masing-masing. Nah, sama saja sama anak-anak. Yang tengah itu, saya kok nggak bisa lihat juga ya. Kebutuhan bertahan hidup. Nah, oke, ya betul. Saya mau malam baru ya betul. Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah kesenangan, cinta dan kasih sayang, ada kebebasan, penguasaan, dan yang terakhir bertahan hidup. Nah, ada kan kadang anak-anak kalau kesenangan contohnya gini, misalnya ada yang si A dapat 100, dia ngolok-ngolok si B dapat 50. Yang si B nangis karena dia lolos si A yang dapat nilai 100. Tapi kita apakah nyalahin yang si A? Karena dia tadi butuh apa namanya? Butuh kesenangan ya, itu tadi kita juga kita harus tahu gitu kan ya diberi. Ya benar, tapi itu ya namanya manusia butuh, namanya kita aja ya kadang-kadang butuh diapresiasi. Apalagi anak-anak yang dapat nilainya bagus pasti butuh sanjungan. Tapi itu namanya anak-anak kadang-kadang suka ngolok-ngolok, yang namanya jiwa anak-anaknya seperti itu. Ya paling kalau sebagai guru kita hanya mengingatkan dulu ya, jangan seperti itu, nanti menyinggung perasaan temannya, seperti itu divalidasi dulu. Kemudian cinta dan kasih sayang. Nah, ini sering ini kalau di sekolah pasti Bapak Ibu sering menemukan anak-anak kalau di sekolah itu butuh perhatian. Apa namanya itu? Caper. Ya pasti ya sering ya, ini apa namanya kasus yang sering caper-caper terhadap gurunya. Ternyata background profilnya dia, profil di lingkungan tempat tinggalnya dia nggak diperhatikan oleh orang tuanya. Nah, kadang-kadang kita juga tidak bisa serta-merta menyalahkan dia. Kamu kenapa sih, Pak? Ada aja tak lain lah sama temannya atau apa. Nah, itu karena ternyata kebutuhan. Setelah nanti saya jelaskan bagaimana cara mengetahui kebutuhan dasar manusia. Bisa jelaskan itu. Kemudian kebebasan. Nah, kebebasan kadang pernah tidak merasakan anak kalau di belajar itu tidur-tiduran, kepala ditaruh di meja seperti itu. Nah, kadang anak-anak seperti itu bosan. Kan biasanya anak-anak yang membutuhkan kebebasan itu dia IQ-nya lebih tinggi, cepat belajarnya karena gini-gini terus belajarnya. Pernah nggak ngerasain seperti itu? Tadi apa? Ya, begini terus belajarnya. Nah, dia butuh kebebasan, artinya berarti dia pengen ada pembelajaran lebih dari itu. Makanya nanti ada pembelajaran namanya diferensiasi. Jadi setiap anak cara belajarnya ada yang audio, ada yang kinetik, ada yang mendengarkan. Nah, itu nanti ada kaitannya dengan kebebasan, kebutuhan manusia secara kebebasan. Kemudian penguasaan. Nah, biasa ini penguasaan dirinya sendiri, dari dirinya sendiri tentang lingkungannya, baik di rumah maupun di sekolah. Kemudian yang terakhir tadi, apa tadi lupa saya? Bertahan hidup. Terakhir adalah bertahan hidup. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Ada 5. Nah, di sini nanti saya tanya Bapak Ibu termasuk yang mana di antara 5 posisi kontrol. Jadi dari pertama kebutuhan manusia ada 6, kemudian 5 posisi kontrol guru. Ada tentang budaya disiplin di sini ya. Yang
pertama adalah kurang besar ya Bapak Ibu, ini sudah paling besar ini. Yang pertama ada menjadi seorang penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Ketiga, menjadi teman. Keempat, jadi pemantau. Dan kelima, menjadi manajer. Yo, dari 5 posisi itu ini saya dulu aja. Saya dulu seorang guru yang menjadi penghukum dan pemantau. Ada yang merasakan seperti saya? Ujuk-ujuk dihukum, belum ditanya anaknya langsung. Sana kamu cuci WC, sana nyapu dulu halaman kelas kalau terlambat. Ada nggak yang merasa begitu? Yang kelihatan yang berbeda. Yang pertama penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Verbal itu kan saya mau mengumpat jadinya. Itu. Jadi guru 5 posisi kontrol yang harus ada pada guru adalah 5 tersebut. Tapi di antara 5 tersebut harusnya yang terbaik yang mana Bapak Ibu? Teman ya. Tapi tergantung fasenya ya, tergantung fasenya. Gak bisa kita tapi kalau mungkin SMA bisa, karena kita nggak bisa kontrol anak-anak sudah seusia memang harus teman. Tapi menurut 5 posisi kontrol yang baik adalah manajer. Kita jadi manajer dulu Bapak Ibu. Jadi jangan jadi penghukum, jangan juga jadi pemantau doang. Itu belum lain ya wes. Kadang-kadang kan ada ya wes. Alah itu masih yang lain gitu wes. Jadi yang terbaik adalah manajer. Manajer itu apa toh? Posisi terakhir manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat di channel YouTube saya, di situ saya bermain peran dengan murid saya. Jadi tidak memberi hukuman dulu, tetapi menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan sebuah kasus. Setelah itu posisi kita ada di mana sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, atau monitor atau manajer. Nanti akan ditemukan sesuai dengan bahasa-bahasa yang kita lakukan. Tapi yang baik adalah sebagai manajer. Kita memvalidasi dulu tindakannya, kenapa sih kamu melakukan itu, apa yang sudah kamu lakukan apakah sudah benar. Kemudian kita kaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Jika dia, oh iya Bu, saya ini tadi berbuat tidak menghargai orang lain, nah, baru kita tanya, berarti kamu melanggar peraturan ya Bu. Nah, baru kita suruh dia mempertanggungjawabkan perilakunya. Nah, tapi dia sendiri yang mencari solusinya, biarkan dia sendiri mencari solusinya. Misalnya dia mau nyuci WC, ya nggak apa-apa dia aja, karena dia memang mengutarakan itu dari mulutnya sendiri. Jadi bukan karena tekanan guru atau kontrol seorang guru. Tetap sih mengontrol, tapi ya itu kan jangan terlalu mengekang. Nah, ini saya sebut untuk memvalidasi sebuah kasus, kita harus menggunakan namanya segitiga restitusi. Di sini segitiga restitusi ada 3. Yang pertama ada validasi kebutuhan yang warna biru. Memvalidasi dulu kebutuhannya apa, baru menstabilkan identitas, dan terakhir tadi saya sudah jelaskan meyakinkan dan menanyakan keyakinan kelas. Ditanyakan dulu, kamu kenapa sih Mas kok begitu terus, baru nanti dia, kalau kita ambil hatinya, dia lama-lama akan curhat. Mungkin Bu Yunin yang sering anak muridnya curhat, iya benar ya kan, karena Bu Yunin selalu mengambil hati anaknya dulu. Ditanyakan dulu kamu kenapa, terus nanti dia lama-lama kalau kita sudah mengambil hatinya, nanti dia akan curhat sendiri. Bu, saya ini punya masalah gini-gini, saya suka dialog ini, ternyata di rumahnya mungkin bertengkar, terus sering dimarahin orang tuanya, ya atau apalah sebenarnya pasti ada hal-hal yang seperti itu yang dia bawa ke sekolah. Nah itu ya. Setelah validasi, menstabilkan identitas dan terakhir menanyakan keyakinan, baru berilah dia ruang untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan, dan berilah dia ruang untuk mengutarakan solusi yang dia mau kerjakan. Kemudian, nah ini saya pamer
saja. Di sini saya mendemonstrasikan kontekstual nomor 1 3 4 tentang budaya positif. Di sini saya bermain peran bersama dua anak, yaitu pertama datang terlambat dan kedua kelahi. Nah, di situ saya bermain peran, kemudian saya menggunakan segitiga restitusi, baru saya munculkan 5 kontrol guru yang di situ saya ada sebagai pembuat merasa bersalah, ada juga membuat sebagai manajer gitu. Nah, ini mau detik-detik terakhir. Refleksi atau kesimpulan. Nah, Bapak Ibu, sebelum belajar materi ini, saya mau tanya dong, jadi merefleksi Bapak Ibu. Ya mohon maaf nanti kalau ada kekurangan ya nanti bisa saya disanggah atau diapresiasi monggo. Nah, Bapak Ibu, nanti silakan siapa yang mau jawab, monggo silakan. Sebelum belajar materi ini, awalnya saya seorang guru yang bagaimana? Bu Barida, monggo. Dari 5 kontrol guru, segitiga restitusi, dari teori-teori yang ada sebelum belajar ini, jenengan itu guru yang bagaimana terhadap muridnya. Ya mungkin kaitkan aja lah sama 5 posisi kontrol tadi ya, Bapak Ibu gimana? Sebelum mempelajari materi hari ini, yang pasti guru hukum ya pasti ya, karena memang pada dasarnya memang sebelum ada kurikulum seperti ini kan memang kamu apa yang terlambat, kok nggak bisa bangun pagi, kenapa kok bisa begitu, bahkan di fase yang saat ini mungkin saya terlalu terlalu kejam mungkin yang iya memang ada yang sering terlambat ya memang. Cuma saya lihat lagi backgroundnya, oh iya mamanya sibuk, mungkin sama-sama mungkin tiket malam dan lain sebagainya. Kemudian setelah menyimak setelah menyimak ini jadinya oh berarti besok saya tahu apa yang harus saya lakukan. Pasti ada sesuatu gitu kan, bagaimana untuk menyikapi hal tersebut. Kemudian ya selanjutnya untuk lebih memperbaiki diri lagi. Terima kasih Bu Garida, luar biasa. Saya pas belajar ini, saya yang nomor 1 penghukum, dan teman saya semua, iya memang penghukum dan pemantau dan teman-teman saya ya Allah, selama ini kita jadi penghukum bukannya malah memperbaiki anaknya, tapi justru malah mengekang jadinya ya seperti itu. Oke, terima kasih Bu Garida. Kemudian refleksi yang kedua, setelah menyimak materi ini, saya jadi paham bahwasanya monggo Bu Uun atau Bu Dewi bisa apa mungkin? Monggo barangkan. Yuk, Bu Yani, setelah menyimak materi ini, saya jadi paham bahwasanya ya kaitkan aja sudah sama 5 posisi kontrol atau apalah. Nomor. Nah, monggo Bu Yui, jangan beremeng-beremeng karena terekam juga. Setelah menyimak materi ini, saya lebih memahami memang sebagai guru lebih baik kita menuntun anak-anak melakukan hal-hal baik daripada kita harus menuntut mereka melakukan hal-hal yang baik. Jadi lebih baik melakukan hal-hal yang baik itu bersama anak-anak. Jadi kita bukan hanya pemerintah, misalnya membersihkan lingkungan, kita juga ikut membersihkan lingkungan supaya anak-anak lebih happy, lebih ngerasa oh Bu Guru seperti ini, jadi saya juga harus seperti ini. Jadi contoh yang baik ya, sebelum kita nyuruh-nyuruh orang ya kita dulu ya betul, luar biasa, mantap Bu. Ya monggo. Saya malah terfokus di ending terakhir tadi segitiga penyelesaian restitusi ya. Nah itu mungkin sebelumnya saya nggak tahu apa-apa tentang masalah itu kan, baru dapat ilmu oh ternyata begini. Jadi kita sebagai guru ya harus memvalidasi dulu, baru pokoknya harus sesuai Ya, kita harus sesuai itulah. Kita tanyakan dulu, jangan ujuk-ujuk. Ya, jangan ujuk-ujuk nyalahin lah kalau orang dewa
yang lain belum tahu juga dasarnya seperti itu. Benar, siap. Terima kasih Bu. Ada yang lain mungkin? Pak Rahman, Pak Saiful. Ya, terima kasih luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Ternyata yang saya rasakan sama dengan jenengan-jenengan. Pada saat saya belajar ini, iya benar loh. Karena mohon maaf ya, dulu zaman saya belum nikah, saya suka lempar garis lah, apa tuh, penghapus, kadang nggak sadar. Itu kan karena jiwa-jiwa emosinya masih ada, mungkin pengalamannya belum banyak. Nah, setelah saya mempelajari ini, oh iya, jadi guru tuh yang nggak boleh gitu, karena kita di buku dan di guru kadang-kadang juga, ibu itu galak kan gitu. Kadang pernah ngerasain nggak? Ibu itu lagi coba saya itu guru itu galak seperti itu kan, nggak mau ya. Nanti kita sudah tua, udah pensiun, anaknya diceritakan. Di sini pasti merasakan ya, anaknya belajar kita aja dulu, mungkin muridnya dulu sudah nikah, punya anak, takutnya nanti pasti gitu ya kan, gitu ya, pasti terjadi, saya yakin seperti itu. Dan yang selanjutnya saya akan, setelah mempelajari ini saya akan menjadi guru yang seperti apa. Kalau budaya positif saya nggak usah diajari, Bapak Ibu lebih pintar daripada saya. Saya di sini cuma tahu teorinya aja, yang praktek itu sebenarnya yang real ke praktek 02 itu guru-guru 02 sudah budaya positifnya sudah bagus. Tinggal memang ini saya judul ini tentang kontrol guru, yang memang saya dari diri saya juga harus belajar. Makanya saya itu mengajak Bapak Ibu itu, yuk sama-sama kita menjadi guru yang baik, jangan cuma mau menghukum atau menjadi pemantau, tapi juga bisa jadi teman, bisa jadi manajer. Ya Bapak Ibu, terakhir ini selanjutnya saya akan menjadi guru seperti apa? Ada Superman, ya monggo bujuk. Selanjutnya saya akan menjadi seperti apa? Seperti dahulu kita kan juga pernah jadi murid nih. Pernah, pasti itu sudah pasti. Sampai saat ini kita malah yang menghadapi murid. Kenapa hal seperti itu kita lakukan ke murid kita? Karena dulu kita diperlakukan seperti itu oleh Bapak Ibu guru kita. Secara mereka itu mungkin belum ilmunya, mungkin mereka pada zaman itu anak-anak memang harus dikerasin mungkin ya, yang mereka itu tahu seperti apa keberadaan. Namun untuk menerapkan di saat sekarang ini dengan notabene anak-anak itu sudah lebih tahu mungkin IT daripada kita tidak bisa secara untuk mendoktrin mereka dengan hal-hal yang sudah kita rasakan dahulu. Tidak bisa kita membalaskan ke anak-anak, mungkin seperti itu ya, membalaskan apa yang kita dulu lakukan ke kita mau lakukan ke murid kita. Tidak bisa sekarang kita seperti itu, karena sekarang itu ya yang tadi yang dijelaskan Bu Yuli Susilowati tadi itu, bahwa kita mengikuti keinginan anak, pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kita mengikuti apa kemauan anak pun dengan jalur-jalur yang sewajarnya. Yang saya akan merubah cara mengajar saya. Terima kasih Bu ya, luar biasa sekali. Wah, hebat-hebat ya, bertepuk tangan buat kita semua ya. Jadi ya itu tadi yang bergerakkan sama-sama. Saya di sini bukan mau menggurui, cuma mungkin lebih tahu materinya. Kalau masalah praktek, yaitu yuk sama-sama. Kadang-kadang kita ini ya manusia, kadang-kadang kalau sudah ada masalah di rumah, bawa ke sekolah yang ada ya, apalagi mama udah pusing tadi pagi masak. Ya itu wajar ya Bapak Ibu, manusiawi, tapi kita kan sedikit mengontrol bagaimana manajemen diri supaya tidak jadi seorang penghukum. Karena itu tadi ya, saya sendiri ibu saya kita mah itu Bu Supin untuk nyuruh anaknya yang kena Bapak Ibu ibu juga generasi kan ya, itu tadi diteruskan cerita-cerita tadi itu diteruskan lagi gitu. Ya, ini kesimpulan hari ini. Nah, di sini ada dua kesimpulan yang saya buat. Yang pertama adalah disiplin positif sebagai bagian dari motivasi intrinsik atau internal memang tidak bisa lahir secara instan. Ya, instan itu artinya tidak ujuk-ujuk bisa gitu ya, pasti dari pengalaman atau proses-proses selama kita menjadi seorang
guru. Dan kemudian terutama dengan pengembangan diri, kalau kita yang sering-sering ikut pengembangan diri tentang pembelajaran, lama-lama kita akan tahu teori-teori bagaimana mengatur atau mendisiplinkan murid kita. Dan terutama dari intrinsik dari dalam diri ya Bapak Ibu, kalau dalam dirinya sendiri tidak mampu, maka apalah daya semua itu ya, teori-teori yang ada tidak akan berjalan. Kemudian yang kedua, sebagai guru alih-alih memberikan hukuman, kita bisa memilih opsi upaya-upaya restitusi sebagai penumbuh motivasi diri murid atas keyakinan kelas atau sekolah, sehingga lingkungan sekolah menjadi lingkungan belajar yang positif ya, karena di situ ada garis bawahi penumbuh motivasi diri. Di situ ya itu tadi, jangan jadi pengukur, jadi kita memotivasi dulu ya, oke, setiap orang buat masalah, tapi yang tadi dia bisa, kalau jika anak didik kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia langgar, maka berilah dia ruang untuk mencari solusinya. Nah, mungkin kalau berkali-kali ya itu tadi butuh yang namanya guru BK. Nanti kalau insya Allah kalau anak SD masih bisa ya kita kita selesaikan. Tapi kalau mungkin usia fase SMA nanti mungkin ada beda treatmentnya sendiri, yaitu berkaitan dengan guru BK. Nah, itu ya Bapak Ibu kesimpulan hari ini. Nah, terima kasih Guru Bergerak Indonesia Maju. Ya, kata lagi ya kalau bukan dari kita. Ya, ini Bapak Ibu, saya di sini mohon maaf sebelumnya jika saya ada yang mau bertanya. Oh, bertanya. Oh, dia mau bilang. Gak apa-apa. Silakan, masih ada waktu beberapa menit, silakan. Waktu yang lain hukum, ada rasa bersalah. Jadi saya melindungi anak saya. Ibaratnya kan terasa nggak adil mungkin ya. Di satu sisi gini, karena kan ini anak membawa nama baik kita. Siapa sih yang nggak bawa dasi topi? Oh, kelas 5A, kelas 5B. Terus kan kita sebagai wali dipertanyakan. Jadi kan di satu sisi kita ingin melindungi dan menjaga nama baik, tapi di satu sisi kita salah mengambil apa yang menutupi suatu kesalahan. Kemudian yang kedua, masalah hukuman. Terkadang paling sering anak tidak mengerjakan tugas apa dan matematika. Saya beri ini solusi, kamu mintanya apa? Dia paling senang dihukum membersihkan WC, tapi saat jam pelajaran. Saya tahu di saat jam pelajaran otomatis dia tidak mengikuti jam pelajaran tersebut. Nah, terus saya terkadang kesusahannya di sini. Sebenarnya saya meminta dia membersihkan di waktu jam istirahat. Otomatis saya telah mengurangi haknya untuk istirahat, karena siswa kan memiliki hak untuk istirahat. Nah, saya dilema di situ. Di saat jam pelajaran dia tidak mengikuti pelajaran yang saya sampaikan pada hari itu, sedangkan di saat dia istirahat maka saya mengurangi haknya untuk beristirahat. Kira-kira solusinya. Oke, terima kasih Bu Dewi. Yang pertama ya, oke, seperti ini. Apakah itu yang Ibu tadi kan apa? Meminjamkan? Iya. Nah, ya, oke. Oke, nah apakah setelah meminjamkan itu ada nggak diskusi dengan muridnya? Sebenarnya harusnya diskusi, jadi Setelah dia mengembalikan. ya. Bukan peringatan sih, sekedar ini apa sih? Ya saya bertanya kenapa nggak bawa, alasannya apa? Dia saya minta untuk jangan dilakukan. Kalau apa ya, saya lebih menekankan saja, nah kalau kamu melakukan
Oke, sekarang iya, berarti ada sedikit gambaran Ibu Dewi sudah melakukan segitiga restitusi, memvalidasi dulu, baru menstabilkan masalah. Nah setelah itu, apakah dia berbuat terus menerus anaknya? Maksudnya setelah apakah cuma sekali? Apa anak? Ya, berarti kan ada perubahan. Kecuali setelah divalidasi, Ibu Dewi melakukan segitiga restitusi belum meyakinkan dia, belum membuat dia merasa bersalah. Kan Ibu Dewi tadi bilang, Ibu malu nanti wali kelasnya, nanti Ibu naik. Nanti itu termasuk 5 posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah dengan menggunakan kata tolong jangan bikin malu Ibu, nanti Ibu ditegur di kepala sekolah. Saya malu mungkin dengan teman-teman guru yang lain. Itu sudah bagus berarti Ibu Dewi kan? Ternyata ada perubahan dampak positif kan? Anaknya tidak mengulangi kembali. Oh yang kelas lain, nah itu mohon maaf. Kita kan ada batasan, kita manusia punya batasan. Karena kita tidak, kan tadi ada ya, saya di situ tidak bisa mengontrol orang lain. Ada tadi ya Bapak Ibu, ada apa tadi? Saya lupa tadi dari situ ada stimulus respon sama teori kontrol. Kita bisa mengontrol orang lain, tapi teorinya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Maka daripada itu, buat kalau saya Bu Dewi lakukan yang terbaik untuk Bu Dewi dulu, nggak usah mikirin orang lain dulu. Itu tadi di dalam teori juga ada, diri kita dulu perbaiki, baru kita pikirkan orang lain. Bu Dewi sudah berbuat benar itu, baru apa yang sudah Ibu Dewi lakukan, dampak positifnya ternyata ada pada anak tersebut. Mungkin Bu Dewi pernah, ya anak kelas 1 ada berjemur gitu, nah itu jadinya itu tadi memang ya karena kita tidak bisa mengontrol orang lain, kita tidak bisa menjamak kelas orang lain karena itu punya profesi orang lain. Kita sebagai manusia harus menghargai profesi orang lain. Nah, maka daripada itu di sini tujuan saya diseminasi mengajak Bapak Ibu yuk sama-sama jadi guru, ada 5 kontrol, yaitu jangan mau menjadi guru penghukum atau pemantau, tapi jadi guru sebagai merasa bersalah bisa atau sebagai seorang guru yang manajer itu. Kemudian kasus kedua tadi cara belajar. Nah itu ada kaitannya nanti, yes, ya paham. Tapi kan ada pertamanya belajar ya, memberi tugas kan? Ya, oke. Ya, oke. Nah itu ada kaitannya nanti dengan pembelajaran berdiferensiasi. Apakah Bu Dewi sudah tahu bahwa anak itu belajarnya dengan gaya apa? Karena tidak semua anak bisa diperlakukan sama. Mungkin saja dengan tugas yang Ibu Dewi berikan itu berat buat dia karena dia nggak suka itu. Bisa saja itu nanti ada di pembelajaran berdiferensi. Bu Dewi mohon maaf karena itu saya ada yang main video. Belajar nggak harus dengan soal, bisa dari kegiatan motorik. Anggap aja tanya jawab. Dia nggak, misalnya dia nggak suka nulis atau nggak suka mikir terlalu keras. Tapi kalau Ibu Dewi rangsang dengan pertanyaan-pertanyaan terus dia bisa jawab, itu sudah termasuk membuat asesmen. Tetapi secara bukan tertulis tapi kinestetik. Nanti saya akan jelaskan karena saya mohon maaf, mungkin jawaban saya belum terlalu pas di hati Bu Dewi. Saya ini lagi berproses pada pembelajaran berdiferensiasi. Nanti saya akan jelaskan. Pasti itu ada kaitannya Bu Dewi tentang tugas-tugas anak. Kenapa anak-anak itu malas mengerjakan tugas? Bisa jadi dia nggak suka karena beda-beda anak memang sekarang itu nanti. Makanya kita dituntut di kumer yang ujungnya ibu teman-teman yang kumer dia kognitif dan non kognitif ya. Itu nanti kita ditagih di bulan Agustus ya. Kita sama yang belum ayo lakukan yang sudah. Yuk kita mulai mereka karena memang harus dipresentasikan ya Bu ya, berapa jumlah orang yang suka audio, berapa jumlah orang yang suka kinestetik. Mohon maaf ya Bu Dewi kalau yang itu nanti saya akan jelaskan. Kalau saya jelaskan sekarang takutnya saya nggak punya dasar. Jadi saya masih pada modul 2 pembelajaran berdiferensiasi. Oke, terima kasih Bu Dewi luar biasa atas responnya, pertanyaannya luar biasa, pertanyaan juga luar biasa. Oke teman-teman, alhamdulillah hari ini diseminasi saya tentang budaya disiplin positif berjalan dengan lancar. Sekali lagi mohon maaf saya mengganggu waktu istirahatnya, waktu santainya. Mohon maaf pula kalau ada kata-kata atau perbuatan atau perilaku saya di depan ini atau sajian-sajian
yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya sekali lagi mohon maaf. Sekiranya ya saya mohon maaf ya, di sini saya benar-benar bukan mau menggurui. Saya ini belajar, sama-sama belajar. Saya mengajak Bapak Ibu yuk sama-sama juga yang lebih bergerak, nanti kita jadi pengurus